Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yatonia dengan NPM 2024 14500570. Kenalin, namaku Putri Apriliani dari kelas SC1 dengan NPM 2024 Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis doif dalam hukum Islam menurut 4 imam mazhab. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis doif dalam hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis merupakan dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berdasarkan dari pendapat Dr. Subih As-Soli, hadis doif mendapati urutan ketiga dalam pembagian hadis. Hal tersebut ditemukan pada hadis doif, maka yang digunakan adalah hadis doif karena hadis doif mempunyai derajat yang lebih tinggi dari pendapat seorang ulama. Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan hadis doif dilihat dari segi kualitasnya, walaupun berada setelah hadis sahih dan hadis hasan, akan tetapi mempunyai derajat yang lebih tinggi dari pendapat para ulama. Selanjutnya, pendapat 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah menjadikan al-sunnah sebagai hujah dalam penetapan hukum-hukum syariah dengan syarat al-sunnah itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan. Sedangkan khusus hadis ahad ia persyaratkan harus tidak bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati oleh ulama dan matanya, tidak menyangkut soal-soal yang serta tidak bertentangan dengan qiyas. Bahkan hadis mursal pun diterimanya jika tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, Imam Malik bin Anas memegangi hadis sebagai hujjah bukan hanya pada hadis mutawatir, melainkan juga pada hadis masyhur, hadis mursal, dan hadis ahad, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan amalan ulama Madinah. Yang ketiga, Imam Idris al-Syafi'i mendukung hadis ahad sebagai hujjah jika hadis ahad itu diriwayatkan oleh periwayat yang memenuhi kriteria dabit. Demikian juga halnya hadis mursal, ialah jika periwayatannya banyak berjumpa dengan sahabat dan sanadnya mendapat dipercaya. Menurut Imam Syafi'i, posisi hadis mutawatir lebih tinggi daripada hadis ahad dan hadis mursal. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal berhujjah dengan umum hadis, baik hadis mutawatir, hadis ahad, hadis mursal maupun hadis doif. Ia pun mendahulukan hadis doif daripada hadis qiyas. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Macam-macam untuk hadis doif. Yang pertama itu doif ditinjau dari segi persambungan sanad. Hadis yang tergolong dalam kelompok ini diantaranya hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrimnya. Tabi'in yang dimaksud bisa tabi'in kecil ataupun besar. Pada dasarnya, hukum hadis mursal adalah doif dan ditolak. Hal tersebut karena kurangnya hilangnya salah satu syarat kesahihan dan syarat diterimanya suatu hadis, yaitu persambungan sanad. Lanjut, di sini ada yang kedua, doif ditinjau dari segi cacatnya perawi. Cacat pada perawi adalah terdapatnya kekurangan atau cacat pada diri perawi, baik dari segi keadilannya, agama, atau dari segi ingatan, hafalan, dan ketelitiannya. Cacat yang berhubungan dengan keadilan perawi diantaranya adalah berbohong, dituduh berbohong, fasik, berbuat bid'ah, dan tidak diketahui keadaannya. Cacat yang berhubungan dengan ingatan dan hafalan adalah sangat keliru, sangat dalam kesalahannya, buruk hafalannya, lalai, banyak prasangka, dan menyalahi perawi yang itikah. Lanjut, jadi di sini kesimpulannya secara etimologi kata doif berasal dari bahasa Arab duf'un yang berarti lemah, dan yang dimaksud hadis doif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau tidak kuat. Secara terminologi di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis doif. Hadis doif ini, akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya adalah sama, yaitu hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Hadis doif dalam hukum Islam yaitu berada setelah hadis sahih dan hadis hasan. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.